Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlita Nisya Putri, NPM 181010263. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Asuransi kelas C. Berikut ini penjelasan saya mengenai hukum asuransi. Sebelum kita membahas mengenai definisi dari asuransi, kita akan membahas mengenai sejarah dari perasuransian. Sejarah perasuransian ini sudah dimulai pada masa sebelum Masehi, di mana di zaman Yunani, di bawah kepemimpinan Alexander the Great, seorang pembantu bernama Antimenes memerlukan banyak uang untuk membiayai pemerintahannya. Akhirnya, Antimenes ini mengumumkan kepada para pemilik budak untuk mendaftarkan budak-budaknya dan membayarkan uang setiap bulannya. Dengan gantinya, Antimenes ini akan bertanggung jawab ketika ada budak yang melarikan diri dan bahkan menggantinya dengan uang. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwasannya uang yang diterima Antimenes ini dari para pemilik budak merupakan premi yang dibayar. Sedangkan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang berusaha untuk kabur dan bahkan membayarnya dengan uang disebut sebagai resiko yang ditanggung oleh Antimenes. Pada zaman Yunani, banyak orang yang meminjamkan uangnya kepada pemerintahan kota. Dengan gantinya, pemerintahan kota ini akan memberikan bunga setiap bulannya hingga mereka wafat. Dan ketika mereka wafat, pemerintahan kota akan membantu penguburannya. Ini yang disebut sebagai asuransi jiwa. Kemudian, sejarah perasuransian ini juga berlanjut hingga pada masa abad pertengahan. Pada abad ke-9 di Inggris dibentuk suatu perkumpulan yang dinamakan dengan gilde. Gilde ini mengurus kepentingan para anggota-anggota gilde. Jadi, ketika ada anggota gilde yang rumahnya kebakaran, maka akan diberi bantuan dari dana gilde ini. Ini yang disebut sebagai asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-12, bentuk perjanjian gilde ini terus berkembang hingga ke negara Jerman, Denmark, dan negara Eropa lainnya. Pada abad ke-13 dan abad ke-14, perdagangan melalui laut semakin berkembang pesat. Tingginya resiko yang ditanggung oleh para pemilik kapal membuat para pemilik kapal ini berusaha berpikir bagaimana untuk menangani resiko yang kemungkinan akan terjadi. Jadi, pemilik kapal ini meminjamkan uang kepada pemilik uang dengan bunga tertentu dan kapal dan muatannya sebagai jaminannya. Jadi ketika kapal dan muatannya itu rusak atau hancur dan tenggelam, maka ia tidak perlu menggantikan uang beserta bunganya. Jadi, ketika kapal dan muatannya itu sampai dengan selamat, maka ia harus mengembalikan uang ini tersebut dan bahkan mengganti dengan bunga tertentu. Adanya larangan memungut bunga yang dianggap sebagai riba bagi kalangan kaum Nasrani membuat pola perjanjian akhirnya dirubah. Pemilik uang tidak perlu memberikan uang pada awalnya kepada pemilik kapal. Namun, pemilik kapal tetap memberikan uang sebagai preminya. Inilah awal mulanya dari perkembangan perasuransian pengangkatan laut dimulai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu asuransi. Sebelum kita mengetahui definisi dari asuransi, kita harus mengetahui istilah dari asuransi ini. Asuransi dalam bahasa Belandanya disebut sebagai verzekering. Dalam istilah Inggris dikenal sebagai assurance. Kemudian, kita juga harus mengetahui unsur-unsur dari asuransi ini. Asuransi terjadi karena didahului dengan adanya perjanjian, di mana perjanjian ini terjadi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam istilah Belandanya, penanggung disebut sebagai verzekeraar, sedangkan dalam istilah Inggrisnya disebut sebagai insurer. Kemudian, di dalam bahasa Belanda, tertanggung disebut dengan verzekeraar, sedangkan tertanggung di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the insurer. Penanggung adalah pihak asuransi. Pihak asuransi ini harus berbadan usaha dan berbadan hukum, seperti PT, yayasan, dan koperasi. Kemudian, tertanggung adalah orang yang ikut asuransi. Orang yang ikut asuransi ini dapat orang
badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, PT, yayasan, koperasi, dan UD. Kemudian, unsur asuransi yang selanjutnya, bahwasanya asuransi ini merupakan perjanjian tertulis yang harus dituangkan dalam sebuah polis. Polis ini merupakan akta perjanjian yang berisi kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Hak dari tertanggung adalah mendapat ganti kerugian, sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah membayar premi. Hak dari penanggung adalah mendapat pembayaran premi, sedangkan kewajibannya adalah melakukan ganti kerugian. Unsur dari asuransi yang berikutnya yaitu harus adanya evenement. Evenement ini merupakan peristiwa tidak tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Jadi dapat saya simpulkan sebagai penyebab dari terjadinya kejadian itu. Kemudian adanya klaim. Klaim ini merupakan tuntutan dari pihak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian dari penanggung. Yang selanjutnya yaitu adanya premi. Premi ini merupakan pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Baiklah, dari unsur-unsur yang telah saya jelaskan mengenai unsur-unsur asuransi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya asuransi adalah perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai polis yang memuat hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban dari tertanggung adalah membayarkan premi dengan haknya mendapatkan ganti kerugian atas klaim yang diajukannya. Sedangkan hak dari penanggung adalah mendapatkan pembayaran premi, sedangkan kewajibannya adalah melakukan ganti kerugian atas evenement yang terjadi terhadap objek yang diasuransikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaturan dari asuransi. Pengaturan asuransi ini terdapat menjadi 3. Yang pertama, asuransi itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu buku ketiga tentang perikatan, tepatnya pada pasal 1774. Kemudian, asuransi ini juga diatur di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Ada 2 jenis asuransi. Yang pertama yaitu adalah asuransi kerugian, yang kedua yaitu adalah asuransi sejumlah uang. Di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu membahas mengenai asuransi kerugian. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 membahas mengenai asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Jadi, asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang ini tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang ini dapat kita lihat dari berbagai jenis pembedanya. Yang pertama yaitu adalah dari segi objeknya. Dari segi objeknya, asuransi kerugian ini objeknya adalah benda. Benda ini dapat berupa rumah, motor, kendaraan seperti mobil, dan lainnya. Sedangkan objek dari asuransi sejumlah uang ini adalah benda dan jiwa. Contohnya seperti asuransi pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan penerbangan. Kemudian perbedaan dari jumlah kerugian yang digantikan. Jadi pada asuransi kerugian ini, berapa jumlah kerugian yang akan ditanggung itu berdasarkan evenement yang terjadi. Berbeda halnya dengan asuransi dari sejumlah uang. Berapa jumlah kerugian yang akan ditanggung itu telah ditentukan pada awal perjanjian. Kemudian, di dalam asuransi kerugian, tidak ada yang namanya pengembalian premi. Sedangkan di dalam asuransi sejumlah uang, ada yang namanya pengembalian premi dalam wujud investasi. Kemudian, di dalam asuransi kerugian, juga tidak ada mengenal yang namanya tanggung jawab pihak ketiga. Di dalam asuransi sejumlah uang, mengenal adanya tanggung jawab pihak ketiga. Jadi, tanggung jawab pihak ketiga ini merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang menimbulkan kerugian akibat dari tertanggung.
Sebagaimana yang saya ketahui, bahwasannya asuransi merupakan lembaga proteksi, lembaga yang berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan membantu kepentingan masyarakat. Jadi ada 3 tujuan dari asuransi ini. Yang pertama yaitu adalah peralihan resiko. Resiko merupakan bahaya yang mengancam jiwa atau benda yang tentunya dapat mendatangkan kerugian dan bahkan tidak dapat mendatangkan kerugian. Jadi, dengan adanya peralihan resiko, pihak yang ikut asuransi ini memiliki kepastian hukum yang jelas mengenai ganti kerugian atas benda dan jiwanya. Kemudian adalah motif yang kedua, yaitu adalah motif ekonomi. Tujuan asuransi yang ketiga adalah untuk mendapatkan ganti kerugian. Jadi, ketika tertanggung mengasuransikan objek yang diasuransinya kepada penanggung, maka otomatis penanggungan ganti kerugian berada pada pihak penanggung berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Terjadinya perjanjian asuransi tidak terjadi begitu saja, namun ada syarat sah dari perjanjian asuransi ini. Syarat sah dari perjanjian asuransi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah syarat umum dan yang kedua yaitu adalah syarat khusus. Syarat umum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesepakatan dari para pihak atau konsensus. Jadi para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung ini telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Yang kedua yaitu adalah cakap hukum. Baik penanggung dan tertanggung ini sudah orang yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya objek tertentu. Objeknya ini dapat berupa benda dan jiwa. Namun, ada syarat mengenai objek. Yang pertama, objek itu harus dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, bahwasanya ada resiko yang mengancam objek tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada larangan dari undang-undang. Yang keempat, yaitu adalah kausa yang halal. Artinya, tidak bertentangan dengan undang-undang. Mengenai syarat khusus, yaitu ada 2. Yang pertama, yaitu adalah premi. Pembayaran premi merupakan pembayaran wajib yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Yang kedua yaitu adalah kewajiban pemberitahuan. Jadi, tertanggung ini wajib memberitahukan sejujur-jujurnya kepada penanggung mengenai keadaan atau kondisi dari objek yang diasuransikan ini. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai teori terjadinya asuransi. Perjanjian asuransi tentunya tidak terjadi begitu saja. Namun, ada 2 teori mengenai perjanjian asuransi ini. Yang pertama yaitu adalah teori tawar-menawar, dan yang kedua adalah teori penerimaan. Teori tawar-menawar merupakan perjanjian asuransi yang didahului dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penanggung kepada tertanggung. Dasar pengaturannya diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teori tawar-menawar ini tentunya memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah teori ini menciptakan kepastian hukum yang jelas karena berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung. Namun teori ini juga memiliki kekurangan. Jadi teori ini lebih mendominankan posisi dari tertanggung. Hal ini dikarenakan tertanggung telah memiliki pengalaman mengenai resiko yang akan ditanggungnya. Sehingga dalam membuat kesepakatan, penanggung ini akan membuat batasan mengenai tanggungan yang akan ditanggungnya. Teori yang kedua adalah teori penerimaan. Untuk mengetahui saat terjadinya dan mengikatnya asuransi ini dapat kita kaji melalui teori penerimaan. Teori penerimaan ini merupakan perjanjian yang dibuktikan dengan kondisi nyata adanya dokumen perbuatan hukum atau bukti penerimaan. Jadi, dengan adanya dokumen perbuatan hukum ini dapat diketahui jelas di mana asuransi itu dilakukan, tanggal dan waktu asuransi itu dilakukan, sehingga menimbulkan kepastian hukum yang jelas. Jadi, kelebihan dari teori penerimaan ini saat terjadi dan mengikatnya antara pihak penanggung dan tertanggung ini jelas,
Sehingga akibat hukum yang ditanggung pun juga jelas. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Sebagai pihak penerima, yaitu tertanggung akan menerima apa saja konsekuensi yuridis yang terdapat di dalam kesepakatan tanpa mengetahui kebenarannya. Demikianlah hasil pembahasan saya mengenai materi hukum asuransi. Saya ucapkan terima kasih.